Selamat siang, Miss. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 grammar. Oke, yang pertama tuh ada grammar komparatif. Grammar komparatif ini adalah membandingkan kata sifat. Untuk kata sifat dengan satu suku kata, cukup menambahkan akhiran er di belakang kata sifat tersebut. Jangan lupa menambahkan dan jika ada benda kedua yang disebut. Kata sifat yang berakhiran dengan y juga menambahkan akhiran er di belakang kata sifat tersebut, tetapi huruf y dihilangkan dan diganti dengan year. Contohnya tuh kayak busi jadi busier, crazy jadi crazier, dirty jadi dirtier, dan lain-lain. Oke, contoh dari komparatif tuh yang memiliki satu suku kata yang akhirannya ditambahin dengan er, yaitu the train is faster than car, yang artinya itu adalah kereta api lebih cepat dari mobil. Dan penggunaan more untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya tuh seperti in my opinion Johnny Depp is more handsome than Nicolas Cage, yang artinya menurut saya Johnny Depp lebih tampan dari Nicolas Cage. Dan yang kedua tuh ada superative form. Superative form ini digunakan jika membandingkan lebih dari dua benda atau hal. Yang paling tinggi tingkatannya menggunakan the superative form. Kalimat superatif harus dimulai dengan the di depan kata sifat. Dan kata sifat sendiri mengalami perubahan. Untuk kata sifat yang bersuku kata satu dan berakhiran y, kita menambahkan akhiran es, yst di belakang kata sifat tersebut. Contohnya tuh seperti I am the bushiest, he is the strongest, they are the slowest. Untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata, biasanya menggunakan frasa the most di depan kata sifat tersebut. Contohnya Jonathan is more careful, Rudy is the most careful. Oke, yang selanjutnya ini ada grammar used to ya. Oke, grammar used to nih biasanya digunakan kata used to untuk sesuatu yang sering terjadi di masa lalu namun kini tidak terjadi lagi. Misalnya tuh seperti I used to smoke a packet a day but I stopped 2 years ago, yang artinya tuh saya bisa merokok sebungkus sehari tapi saya berhenti 2 tahun lalu. Contoh yang kedua tuh seperti Ben used to travel a lot in his job but now since his promotion he doesn't, yang artinya tuh Ben dulu sering berpergian dalam pekerjaan tetapi sekarang sejak promosinya dia tidak melakukannya. Terus contoh yang ketiga tuh seperti I used to drive to work but now I take the bus, yang artinya tuh dulu aku berkendara ke tempat kerja tapi sekarang aku naik bus. Terus grammar selanjutnya ini ada be used to. Be used to ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan situasi yang sudah menjadi biasa atau normal untuk dilakukan. Kata ini bisa memakai be used to untuk menceritakan situasi yang baru tapi sudah tidak aneh lagi dilakukan atau terjadi. Contohnya nih seperti I'm used to getting up early, aku sudah terbiasa bangun pagi. Contoh kalimat kedua nih ada I'm used to having my sleep interrupt, aku sudah terbiasa tidurku terganggu. Terus kalimat yang ketiga nih ada I'm not used to eating so much at lunch time, yang artinya tuh aku tidak terbiasa makan terlalu banyak saat makan siang. Terus grammar selanjutnya nih ada get used to.
Get used to ini sering digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu sedang dalam proses menjadi terbiasa dengan suatu kondisi, situasi, atau tempat yang baru. Contohnya nih seperti I'm getting used to commuting without a car. Aku mulai terbiasa bepergian tanpa mobil. Contoh yang keduanya adalah we got used to the noise of the traffic. Artinya tuh kami mulai terbiasa dengan kebisingan di lalu lintas. Contoh yang ketiga nih adalah after a while you get used to living alone. Yang artinya tuh lama kelamaan kamu akan terbiasa hidup sendiri. Yang ketiga nih adalah grammar preposition. Preposition ini digunakan kata depan yang pemakaiannya tidak bergabung dengan kata depan lainnya. Preposition hanya terdiri atas satu kata. Contoh katanya tuh kayak at yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu waktu gitu. Terus ada in tuh yang menjelaskan tentang bulan, tahun. Terus kalau on tuh menjelaskan tentang kayak tanggal, bulan juga, dan lain-lain. Contoh katanya tuh contoh kalimatnya tuh seperti put the pen in your bag please. Letakkan pulpen tuh di dalam tasmu. Contoh kalimat yang kedua tuh father is in the bedroom. Ayah ada di kamar tidur. Terus ada contoh kalimat yang ketiga tuh ada I have been living here since last year. Yang artinya tuh aku sudah tinggal di sini sejak tahun lalu. Oke, Miss, sekian dari saya. Terima kasih.